Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Ni'matul Arafah. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDNU Muslim Cendekia, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Saat ini saya merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 1870213254897 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan tema Aku Anak Soleh dengan subtopik memahami makna salam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Jika berdoa, siap. Silakan jika berdoa dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai membaca Asmaul Husna, Ustazah tanya dulu kabarnya. Nanti silakan dijawab dengan semangat karena pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran apa? PAI dengan Ustazah siapa? Oke, Ustazah tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes. Baik, setelah ini kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Membaca Asmaul Husna. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah ini mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Untuk itu, mohon anak-anak untuk berdiri sejenak. Silakan berdiri. Sudah siap? Silakan nanti seperti biasa. Namanya silakan mengacungkan tangannya dan menyebutkan hadir. Ahmad Zidan Zikri, Aditya Bakti Mahardika, Ahmad Hizbullah Pranaja, Ahmad Mansur Hasan, Dion Ananda Putra Pamungkas,
pembelajarannya nanti ada 2. Yang pertama, menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Paparan itu nanti kalian setelah bisa menjelaskan makna salam juga bisa menyebutkan ucapan salam dan cara menjawab salam. Bisa menyebutkan hikmahnya memberi salam kepada orang lain itu apa saja. Paham? Poin. Kita lanjut ya yang menyimak video yang ada di papan depan ini. Sabar, kita mau makan ikan gorengnya. Nanti kamu yang gorengnya ya, Laras. Iya Laras, nanti kita makan bersama-sama. Mau kan? Tinggal aku Laras kok menjadi aneh begitu ya, Dok? Iya nih, kayaknya dia bingung mikirin ulangan kemarin, Pot. Iya benar, makanya Laras, kita harus banyak refleksi biar gak bingung begitu. Iya benar. Iya betul itu, Ipot betul sekali Laras. Ayo Doni, kita pergi saja, nanti kita ketularan. Kalian masukin sobat satunya. Iya. Ayo Doni, sebaiknya kita cepat-cepat pergi dari sini. Iya, ayo kita kabur saja yuk. Kok kalian pada ribut sih? Memangnya ada apa? Awas Wati, Laras sudah marah dan bertiga aneh. Dia mengamuk. Enak saja, aku tidak aneh, kalian tuh. Kalau tidak aneh, kenapa kamu marah-marah tanpa sebab begitu? Iya benar, aku marah karena kalian masuk rumah tidak ada sopan santunnya dan tidak mengucapkan salam lagi. Aku kan sudah mengucapkan salam, Laras. Ucapan salam kalian tidak jelas dan asal-asalan. Kalian juga telah mengotori lantai rumah yang telah aku pel. Oh begitu toh masalahnya. Doni, Ipot, masuk rumah dan mengucap salam itu ada adabnya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita saksikan Halo Magic bersama-sama? Halo Magic! 1, 2, 3. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya salam disertai dengan menjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan tangannya. Tidak membuat gaduh. Salam yang kita ucapkan hendaklah dengan suara secukupnya saja, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan kosong. Oh, begitu ya. Nah, Doni, Ipot, karena kalian telah berbuat salah kepada Laras, maka kalian harus segera meminta maaf. Laras, maafkan aku ya. Aku juga Laras. Laras, sebagai seorang muslim yang baik, kita dianjurkan memberi maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Aku kan kesel, mereka telah mengotori lantai yang capek-capek telah aku pel. Kalau begitu, aku bantu membersihkannya deh. Iya, aku bantu deh, asalkan kamu memaafkan kami. Oke deh, aku maafkan. Dari film yang kita simak, Ustazah mau perwakilan
Mbak Ufik dulu. Silakan Mbak Ufik berdiri disampaikan. Jadi tadi yang kita simak dari film tersebut adalah masih ingat tepuk fokus? Masih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke ya, sudah fokus semuanya. Sekarang coba lihat fokusnya kita alihkan seret ke gambar yang ada di sini. Coba kita amati dulu. Ada gambar apa di sini kira-kira? Sudah diamati ya. Coba. Yang bisa menjelaskan gambar ini coba angkat tangan. Coba angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan. Di sini ada gambar apa saja? Ya, silakan angkat tangan. Oh, Ustazah tunjuk aja ya. Oke, coba Ustazah tunjuk. Mbak Ufik, di sini ada gambar apa saja Mbak Ufik? Orang sedang bermain. Orang sedang bermain. Mas Dio, di sini ada gambar apa? Iya, di bawah sendiri ada keterangannya. Anak-anak beragam suku dan agama sedang bermain permainan tradisional. Kita agamanya apa? Islam. Nabi Muhammad itu pernah ditanya sama sahabat Rasul. Tanya seperti ini. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Nabi, apakah agama itu?" Nabi menjawab, "Agama adalah akhlak yang baik." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Saudara lanjutkan. Rasulullah itu punya berapa sifat wajib yang harus kita percaya? Nah, coba Mbak Latifah disebutkan. Sidik, patuh, amanah, Dan fatona. Nah, beliau itu selalu berucap dan bertindak dengan benar. Yang disebut Mbak Latifah tadi sudah benar ya, ada 4. Menyampaikan kebenaran, terpercaya atau amanah, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah itu memiliki empat sifat itu tadi. Kalau kita bisa meneladaninya, berarti kita itu sudah mencontoh akhlak-akhlak yang baik seperti Rasulullah. Ini gambar sedang kemana ini? Pergi ke rumah teman. Ini ada teman kelas 4 mau pergi kerja kelompok ke rumah temannya. Diketok dulu pintunya, terus bilang apa? Mengucapkan apa? Assalamualaikum. Itu baru meneladani contoh Nabi Muhammad. Nah, salam anak-anak, tahukah kalian apa salam itu dari segi bahasa? Artinya apa? Mas, siapa nih yang belum jawab? Mas Zidan, salam artinya apa Mas Zidan? Salam artinya? Damai. Salam artinya damai. Boleh digarisbawahi dan diulang lagi Mas Adit. Salam artinya? Iya. Berarti seseorang yang memberikan salam, berarti dia hendak memberikan apa arti kedamaian. Selain mengajak pada kedamaian, ternyata salamnya orang Islam itu juga mengandung doa, makna doa yang sangat dalam. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah bercurah kepada kalian. Lalu menjawabnya ucapannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan artinya, dan semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Nah, orangnya memberi salam, kita yang diberi salam itu wajib menjawab salam. Artinya kita kembali doakan ulang orang yang mengucapkan salam itu dengan doa yang sama, dan semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Nah, seperti itu maksud dari salam itu. Kenapa kok bisa membuat rasa saling damai? Karena apa? Kedamaian itu ada ketika kita saling mendoakan satu sama lain. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari penjelasannya Ustazah tadi, sekarang Ustazah akan memberikan tugas berkelompok. Nanti
pagi tugasnya adalah membuat proyek mind mapping yang isinya adalah ringkasan dari beberapa materi yang sudah Ustazah jelaskan. Nanti bisa dikerjakan kelompok, kelompoknya sudah Ustazah bagi. Setelah ini lembarannya akan Ustazah bagi. Mengerti salam. Salam artinya baik anak-anak, tugasnya sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, hebat. Oke, setelah ini Ustazah mau tanya, siapa yang berani untuk mempresentasikan terlebih dahulu? Coba angkat tangan. Oke, dari kelompok putri dulu ternyata sudah berani. Silahkan maju ke depan kelompoknya Mbak Ufi sama Mbak Latifah. Beri tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Oke, silakan maju. Beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa perlu menyampaikan salam? Agar saling menghargai dan menghormati. Arti dari salam adalah damai. Ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam disampaikan? Jika kau bertemu saudara, teman, dan orang lain. Bagaimana menyebarkan salam dapat membuat kita saling menghargai, mengajak pada perdamaian. Jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi biar lebih semangat. Kita apresiasi ya teman-teman. Kita ada yang sudah berani memaparkan hasil mind mappingnya untuk maju ke depan, luar biasa. Dan dari jawabannya Mbak Ufik dan Mbak Latifah tadi sudah hampir benar semua. Mulai dari ucapan salam, cara menjawab salam, dan siapa yang terlebih dahulu untuk mengucapkan salam. Namun ada yang masih kurang lengkap, nanti bisa dilengkapi lagi ya Mbak ya. Yang bagian siapa saja tadi yang dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak. Karena tadi sudah selesai semua dalam bekerja kelompok dan sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Setelah ini Ustazah ada game seru untuk mengukur pemahaman kalian pada materi salam hari ini. Untuk itu silahkan mulai dari Mbak Ufik sampai sini berbaris terlebih dahulu urut. Nanti setiap satu anak mendapat kesempatan bermain game satu kali. Jawaban yang benar. Kalau salah berarti mengulang lagi kembali ke barisan belakangnya. Paham? Oke, silakan bisa dimulai urut. Ini juga di belakangnya. Bikin barisan di sini.
game atau soal-soal untuk mengukur kepahaman kalian. Untuk kesimpulannya hari ini, materi salam